Asal mula Sumedang berasal dari kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih, Nan 78-721 M, putra Arya Bima Raksa, Ki Balagantrang Senapati Galuh cucu dari Wreti Kandayun pendiri kerajaan Galuh. Kerajaan Tembong Agung berada di Citembong Girang, Kecamatan Ganias. Sumedang kemudian pindah ke kampung Muhara Desa Lewi Hideong, Kecamatan Dharmaraja. Pada masa Prabu Tajimalela, 721-771 M, putra dari Guru Aji Putih di bekas kerajaan Tembong Agung didirikan kerajaan Sumedang Larang. Sumedang Larang berarti tanah luas yang jarang bandingnya. Bagus Medang wasin luas dan Larang wasun jarang bandingannya. Masa kejayaan Sumedang Larang pada masa pemerintahan Prabu Gusan Ulun, 1578-1601 M, ketika pada masa pemerintahan Pangeran Santri, Pangeran Kusumah Dinatai Raja Sumedang Larang ke-8, ayah dari Prabu Gusan Ulun pada tanggal 22 April 1578 atau bulan Syawal bertepatan dengan Idul Fitri di Keraton Kutamaya Sumedang Larang. Pangeran Santri menerima 4 Kandagalante yang dipimpin oleh Sang Hyang Hawu atau Jaya Perkosa, Batara Dipati Wiradijaya, Nganganan, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana Terong Peot membawa pusaka Pajajaran dan alas Parabon untuk diserahkan kepada penguasa Sumedang Larang pada waktu itu. Dan pada masa itu pula, Pangeran Angkawijaya, Pangeran Kusumadinata II, dinobatkan sebagai Raja Sumedang Larang, dengan gelar Prabu Geusan Ulun sebagai Nalendra penerus kerajaan Sunda Pajajaran dan Raja Sumedang Larang ke-9. Ketika dinobatkan sebagai Raja, Prabu Geusan Ulun berusia plus 23 tahun, menggantikan ayahnya Pangeran Santri yang telah tua, dan pada tanggal 11 Suklapaksa bulan Wesaka 1501 Sakakala, atau tanggal 8 Mei, Yumbumas 179 M, Kerajaan Pajajaran Sirna ing Bumi, ibu kota Pajajaran jatuh ke tangan pasukan Kesultanan Surasowan Banten, yang akhirnya Sumedang mewarisi wilayah bekas wilayah Pajajaran, dengan wilayahnya meliputi seluruh Pajajaran sesudah 1527 masa. Prabu Surawisesa dengan batas meliputi Sungai Cipamali, daerah Brebes sekarang, di sebelah timur, Sungai Cisadane di sebelah barat, Samudra Hindia sebelah selatan dan Laut Jawa sebelah utara. Daerah yang tidak termasuk wilayah Sumedang Larang yaitu Kesultanan Banten, Jayakarta dan Kesultanan Cirebon. Dilihat dari luas wilayah kekuasaannya, wilayah Sumedang Larang dulu hampir sama dengan wilayah Jawa Barat sekarang, tidak termasuk wilayah Banten dan Jakarta kecuali wilayah Cirebon sekarang menjadi bagian Jawa Barat. Sehingga Prabu Gusan Ulun mendapat restu dari 44 penguasa daerah. Parahyangan yang terdiri dari 26 Kandagalante. Kandagalante adalah semacam kepala yang satu tingkat lebih tinggi daripada Cutak, Camat, dan 18 umbul dengan cacah sebanyak plus 9.000 umpi. Pemberian pusaka Pajajaran pada tanggal 22 April 1578 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadinya Kabupaten Sumedang. Peristiwa penobatan Prabu Geusan Ulun sebagai Cakrawarti atau Nalendra merupakan kebebasan Sumedang untuk mengsejajarkan diri dengan kerajaan Banten dan Cirebon. Arti penting yang terkandung dalam peristiwa itu ialah pernyataan bahwa Sumedang menjadi ahli waris serta penerus yang sah dari kekuasaan kerajaan Pajajaran di bumi Parahyangan. Pusaka Pajajaran dan beberapa atribut kerajaan yang dibawa oleh Senapati Jaya Perkosa dari Pakuan, dengan sendirinya dijadikan bukti dan alat legalisasi keberadaan Sumedang. Sama halnya dengan pusaka Majapahit menjadi ciri keabsahan Demak dan Mataram. Pada tahun 1601 Prabu Geusan Ulun wafat dan digantikan oleh putranya Pangeran Arya Soeria Diwangsa. Pada masa Arya Soeria Diwangsa, kekuasaan Sumedang Larang di daerah sudah menurun dan Mataram melakukan perluasan wilayah ke segala penjuru tanah air termasuk ke Sumedang. Pada waktu itu Sumedang Larang sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melawan yang akhirnya Pangeran Arya Soeria Diwangsa pergi ke Mataram untuk menyatakan Sumedang menjadi bagian wilayah Mataram pada tahun 1620.